Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Minggu tanggal 20 November menjadi momen yang bersejarah bagi dunia. Karena hari ini Piala Dunia tahun 2022 sepak bola itu dilaksanakan di Qatar. Dikatakan bahwa Qatar ini pelaksanaannya adalah pertama kali Piala Dunia dilaksanakan di Timur Tengah. Karena itu kalau kita melihat di YouTube, di media sosial, Qatar mereka berbenah selama 12 tahun. Hotel-hotel yang mewah, stadion-stadion yang mewah, dan sangat luar biasa. Karena Qatar juga adalah negara kaya, karena di sana penghasil minyak. Bahkan konon katanya di bandara di Qatar tidak ada orang pribumi yang bekerja di bandara. Semua orang luar, karena orang-orang yang ada di Qatar itu adalah orang-orang the have, punya uang karena negara penghasil minyak. Nah, saudara-saudara, perbedaan waktu antara Qatar dan Jakarta 4 jam. Itu berarti perbedaan waktu dengan Manado 5 jam. Karena itu sebentar malam pertandingan antara Qatar dan Ekuador dimulai tengah malam jam 00 karena 5 jam perbedaan waktu. Ada banyak negara yang akan bertanding. Yang pasti dalam pertandingan, termasuk pertandingan sepak bola, ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun Indonesia tidak ikut dalam Piala Dunia ini, tetapi euforia Piala Dunia 2022 itu menggema di tanah air, termasuk bagi orang yang tinggal di Sulawesi Utara, kita yang tinggal di kota Manado. Banyak yang pencinta bola kaki, sepak bola. Nah, saudara-saudara, itulah pertandingan. Sekali lagi, dalam pertandingan apapun pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan ketika bertanding pasti ada kompetisi, ada persaingan. Tetapi orang yang bertanding dengan tekun, yang betul-betul siap, pasti akan menang. Nah, saudara yang kekasih, saya mengantar ini dalam awal khotbah karena Rasul Paulus dia mengibaratkan hidup kita ini adalah pertandingan. Hidup kita di dunia ini adalah perlombaan. Bukan cuma di sepak bola, bukan cuma di Piala Dunia ada perlombaan, tapi hidup manusia sejatinya itu adalah pertandingan. Hidup yang adalah pertandingan itu adalah anugerah Tuhan. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan akal budi oleh Tuhan, bertanding dengan baik, berlatih dengan baik, tekun dan setia ketika bertanding dalam kehidupan di dunia ini. Sebab ketika kita bertanding dalam hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan sebagai orang beriman, kita akan menang. Kita akan mencapai puncak kebahagiaan dan sukacita, dan di sana pasti ada rasa syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, 2 Korintus yang menjadi perenungan kita minggu berjalan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, di mana Paulus dan rekan-rekannya memberikan testimoni, memberikan kesaksian bahwa tidak mudah melayani Tuhan, tidak mudah melaksanakan apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa beritakanlah Injil sampai di ujung dunia. Nah, Rasul Paulus, saudara, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, hidupnya begitu karbon, begitu hitam. Dia menjadi seorang penjahat kelas kakap yang seringkali mengejar murid dan pengikut Yesus. Tapi dalam perjumpaannya ke Damsyik, perjalanannya ke Damsyik, berjumpa dengan Tuhan, sehingga ada pertobatan, ada perubahan yang besar. Dan Rasul Paulus memberi hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Dalam kerja pelayanan tidak mudah dia melayani. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak ancaman.
tapi Paulus katakan kami tidak tawar hati. Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya tidak tawar hati, tidak kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil walaupun berat apa yang harus mereka hadapi. Karena itu saudara, di ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu pengalaman iman. Artinya dalam pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya, hidup mereka terpuruk sampai dipenjarakan. Padahal mereka melakukan apa yang benar. Tapi itulah saudara, konsekuensi kita mengikut Yesus harus dibayar dengan pengorbanan. Karena itu dikatakan dalam firman, siapa yang mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Tidak mudah saudara, tapi itulah yang menjadi komitmen kita, bahwa melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, bekerja di ladang Tuhan harus dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Bahkan juga saudara, ketika kita menikmati hidup, bertanding dalam kehidupan ini, walaupun kadangkala kita kalah, tapi kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Ketika kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang kekasih, tema perenungan kita minggu berjalan ini adalah harta rohani. Berbicara tentang harta, selalu terbayang, terlintas dalam benak pikiran kita, itu adalah harta benda, kekayaan, uang yang banyak, mobil yang banyak, mobil mewah lagi, rumah yang besar, banyak tanah, bahkan saudara, barang-barang yang bermerek, brand, dan segala sesuatu yang memberikan kesenangan, hidup dalam hedonisme. Namun saudara, bukan cuma harta duniawi, harta materi yang harus kita miliki, tapi juga harus ada harta rohani. Bukan berarti saudara memiliki harta duniawi, harta materi itu tidak penting atau tidak baik. Saudara, ketika orang bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan jujur, ketika orang juga menggunakan harta itu dengan baik, sebab seringkali menjadi pertanyaan, dari mana hartanya? Untuk apa hartanya? Ketika jujur, setia, dan bertanggung jawab mendapatkannya, kerja keras, ada doa. Bahkan ketika juga menggunakan harta duniawi, harta materi dengan baik, itu adalah berkat Tuhan. Karena orang yang bekerja keras, orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, termasuk orang yang melayani Tuhan, disediakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Lumbung-lumbung kehidupan kita diisi penuh oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berjuang, bertanding, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, bukan cuma harta duniawi, bukan cuma harta materi, tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah harta rohani. Apa itu harta rohani? Harta rohani adalah firman Tuhan, kekuatan spiritual, termasuk di dalamnya keselamatan yang dimiliki oleh orang beriman kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa harta rohani yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Apa itu bejana tanah liat? Itulah pribadi kita. Saudara, pribadi kita digambarkan sebagai tanah liat, karena bejana tanah liat itu menggambarkan kerapuan. Bejana tanah liat itu bisa pecah, bisa hancur saudara. Sama juga dengan kehidupan kita manusia. Kita manusia yang terbatas, lemah, bisa rapuh, bisa hancur, bisa kehilangan semangat. Tapi ketika harta rohani tersimpan rapi dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita, ketika firman Tuhan melekat erat
dalam pribadi kita, maka saudara, kita tidak akan goyah. Iman kita tidak akan rapuh. Semangat kita tidak akan luntur menghadapi kehidupan ini. Apapun problem, apapun tantangan, apapun kendala dalam hidup, masalah kita akan mampu hadapi. Karena harta rohani yang tersimpan dalam hidup kita, dalam bejana hati dan pikiran kita, itulah firman Tuhan yang selalu menginspirasi kita, menguatkan, meneguhkan iman kita, sehingga kita tetap berjalan maju, menerobos sekalipun ada awan gelap, ada masalah-masalah dalam kehidupan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita. Saudara, hidup di dunia ini persoalan tantangan itu ada. Namanya manusia nanti berhenti bergumul ketika finish, ketika kemah kehidupan kita telah dibongkar oleh Tuhan. Karena itu saudara, harta rohani, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan fokus kepada masalah ketika kita punya masalah. Jangan fokus pada persoalan, jangan fokus pada problem hidup. Karena saudara, kita akan tenggelam ketika kita memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang membuat kita menjadi down dan tidak mampu bertanding dalam hidup. Tapi harta rohani, firman Tuhan mengajak kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita konsentrasikan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup, yang terus menyemangati kita. Paulus katakan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu ada dalam dirinya dan para murid-murid Yesus, rekan-rekan sepelayanan. Itu berarti karakter Yesus ada melekat dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita tahu bersama bahwa Yesus, dia rela menderita, dia rela mati disalibkan. Yesus penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan. Dan Yesus sekalipun dia mati, tapi dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Itulah juga saudara kehidupan orang beriman. Siapapun kita, ketika kematian dan kehidupan kebangkitan Yesus, ketika karakter Yesus menyatu dengan karakter kita, maka Yesus akan memberikan inspirasi bagi kita, hikmat bagi kita, maju dalam kehidupan, siap bertanding dan menangkan pertandingan kehidupan itu. Artinya, fokus tujuan pertandingan kehidupan kita adalah kebahagiaan hidup, adalah sukacita hidup, bertanding dengan sportif, sehingga kita akan menikmati mahkota kemenangan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena itu dalam pelayanan dikatakan benih Injil dihambat tapi terus merambat. 2000 tahun yang lalu Injil diberitakan. Namun saudara, karena pekerjaan Roh Kudus, para pelayan Tuhan memberitakan Injil dari generasi ke generasi, maka Injil itu tetap kita alami, nikmati sampai sekarang ini. Karena itu saudara, mari kita menginvestasikan harta kita. Bukan cuma menginvestasikan harta materi melalui deposito, bahkan sekarang yang lagi tren adalah LM, logam mulia, emas yang mahal saudara. Tapi yang paling penting adalah menginvestasikan harta rohani dalam bejana tanah kita. Artinya menginvestasikan segala firman Tuhan, melekatkan firman Tuhan dalam jiwa pikiran kita, dalam hati kita, sehingga firman Tuhan ini senantiasa mendorong kita, lakukan apa yang baik, kerjakan apa yang benar. Bahkan saudara, firman Tuhan dalam bejana tanah liat dalam diri kita yang lemah ini akan senantiasa mengedukasi kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah. Karakter Kristus melekat dalam diri kita, sehingga apapun yang kita hadapi, rintangan apapun dalam kehidupan, dalam rumah tangga, termasuk dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu, kita tetap kuat. Bejana kita tidak akan hancur, bejana hati kita tidak akan
rapuh, tapi bejana hati kita senantiasa dibentengi, dipagari, karena firman Tuhan yang ada dalam bejana kita. Itulah yang meneguhkan dan menguatkan iman kita. Semoga Tuhan menolong kita, memampukan kita. Selamat kita bertanding dalam hidup, menangkan pertandingan, dan andalkan selalu Tuhan. Supaya ending dari pertandingan kehidupan kita adalah mahkota kemenangan yang menjadi berkat bukan saja bagi kita, tapi mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.